Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita pekan ini dengan membahas tentang manajemen karir. Saya kira kata-kata karir bukan hal yang asing lagi bagi kita ya. Cuma maknanya mungkin masih beragam. Apalagi kalau ditambah dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan karir. Sudah hampir dapat dipastikan bahwa seseorang yang bekerja memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik pada saat mulai masuk bekerja dan selama dia bekerja. Pertama, pada saat mulai bekerja, kebanyakan dari karyawan berpikir bahwa tujuannya bekerja hanyalah untuk mendapatkan pendapatan. Artinya bekerja untuk memperoleh uang semata. Kemudian yang kedua, sebagian lagi berpikir bahwa tujuan bekerja adalah untuk menjaga gengsi, biar tidak dianggap menganggur, gitu ya. Dan yang ketiga, sebagian lagi bekerja secara bersungguh-sungguh. Artinya di samping untuk mendapatkan pendapatan dengan segala fasilitas yang dimiliki, juga untuk mendapatkan suatu posisi atau jabatan yang terbaik selama ia bekerja di perusahaan. Tujuan seperti ini berarti si karyawan sudah memikirkan jenjang karir yang akan dicapai sejak dia mulai diterima bekerja. Lalu apa sih yang dimaksud dengan karir? Dassler mendefinisikan karir sebagai serangkaian posisi yang berhubungan dengan kerja, entah dibayar atau tidak, yang membantu seseorang bertumbuh dalam keterampilan, keberhasilan, dan pemenuhan kerja. Kemudian Handoko menyebut karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang seseorang selama kehidupan kerjanya. Dengan demikian, karir menunjukkan perkembangan kehidupan kerja seseorang sejak dia mulai mampu bekerja hingga tidak mampu bekerja lagi, baik dalam satu organisasi maupun pindah-pindah organisasi atau profesi lainnya. Tidak mampu bekerja itu bisa diartikan dia sedang sakit atau dia tidak mampu bekerja ya, atau lagi ketika dia meninggal ya. Adapun pensiun bisa jadi seseorang memang berhenti bekerja sama sekali, tapi ada kalanya seseorang juga setelah pensiun masih mampu untuk bekerja lainnya dengan bisnis atau wira swasta. Orang-orang yang berhasil baik dalam penugasannya dalam bekerja biasanya sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan karirnya. Mulai dari karir pet, yaitu pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Kemudian karir goals, yaitu posisi atau jabatan di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari cita-cita karirnya. Kemudian karir planning, suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seseorang karyawan sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Kemudian karir development, yaitu
kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan. Bagaimanapun juga, pengembangan karir masing-masing orang dalam organisasi tentunya tidak sama. Hal ini sangat tergantung dari berbagai faktor internal dan eksternal yang nanti akan kita bahas belakangan. Nah, perkembangan karir itu bisa berbeda-beda sehingga muncul ada istilah karir plato atau puncak karir. Yang dinamakan puncak karir itu belum tentu jabatan struktural paling tinggi dalam organisasi. Tapi yang tepat adalah jabatan puncak atau tertinggi yang bisa dicapai atau diraih oleh seseorang. Jabatan itu bisa jadi hanya supervisor atau lower manager ataupun middle manager. Namun demikian, karir tersebut merupakan kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan dalam diri seseorang agar selalu bersemangat dalam bekerja. Kemudian konsep baru tentang karir yaitu ada istilah lagi protean karir. Menurut Nu, protean karir adalah karir yang senantiasa berubah seiring berubahnya minat, kemampuan, nilai, dan lingkungan kerja seseorang. Istilah protean karir ini sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Douglas T. Hall ya tahun 1976. Nah, dari penjelasan istilah-istilah karir tadi bisa diaplikasikan melalui contoh struktur organisasi yang ada di slide ya. Berikut ini. Misal, sejak dari seseorang menduduki jabatan staf, dia merencanakan karirnya untuk mencapai cita-cita atau karir goal-nya. Nah, untuk mencapai karir goal tersebut harus melalui jalur karir atau karir path dengan cara mengembangkan persyaratan-persyaratan karirnya atau karir development. Nah, dalam upayanya itu tidak jarang seseorang juga harus dengan menjalani karir protean ya. Dan juga bisa jadi menemui karir plato. Sebagai manajer dalam pengelolaan atau manajemen karir, dia akan menjalankan aktivitas organisasi dalam memilih, menilai, menugaskan, dan juga mengembangkan para karyawannya dalam rangka menyiapkan dan menyediakan orang-orang yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi di masa mendatang. Adapun tujuan aktivitas manajemen karir diantaranya adalah membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, kemudian membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan atau potensinya, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, kemudian juga sebagai bukti tanggung jawab sosial. Berikutnya dapat juga membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Nah, dengan manajemen karir juga merupakan upaya untuk mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Selain itu, bisa juga untuk mengurangi keusangan atau kadaluarsanya profesi dan manajerial. Lalu apa sih manfaat perencanaan karir? Nah, diantaranya manfaat perencanaan karir adalah untuk mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan atau karyawan yang potensial.
Ini berarti bahwa perencanaan karir dapat membantu mengembangkan suplai karyawan internal, terutama mereka yang cukup potensial. Kemudian yang kedua, bisa untuk menurunkan perputaran karyawan atau turnover. Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi, di mana mereka bekerja dengan kesetiaan organisasional. Dengan demikian akan memungkinkan menurunkan turnover atau perputaran karyawan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengungkap potensi karyawan. Dengan adanya perencanaan karir yang jelas dan mantap, akan dapat mendorong para karyawan secara individual maupun kelompok untuk menggali kemampuan potensial masing-masing untuk dapat mencapai sasaran-sasaran karir yang diinginkan. Kemudian berikutnya bisa untuk mendorong pertumbuhan. Jadi perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat dipelihara. Kemudian berikutnya perencanaan karir juga bisa untuk mengurangi penimbunan. Maksudnya perencanaan karir akan dapat mengangkat kembali para karyawan yang berkualifikasi untuk maju sehingga tidak tertimbun tanpa harapan. Baik, kemudian perencanaan karir juga dapat memuaskan kebutuhan karyawan. Dengan adanya perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan. Yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu. Hal ini dapat memuaskan karyawan, yang pada dasarnya hal semacam itu adalah kebutuhan karyawan juga. Selanjutnya, perencanaan karir juga dapat membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan lebih penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah direncanakan atau disetujui. Selanjutnya adalah tahap-tahap perencanaan dan pengembangan karir, yaitu ada self-assessment, reality check, kemudian goal setting, dan action planning. Dalam self-assessment atau penilaian diri, karyawan dapat bertanggung jawab mengidentifikasi kesempatan dan kebutuhan untuk perbaikan. Di sisi lain, perusahaan bertanggung jawab memberikan penilaian informasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai. Demikian untuk tahap-tahap selanjutnya. Ada tanggung jawab karyawan maupun tanggung jawab perusahaan yang diuraikan dalam slide ya, silahkan dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian ada berbagai program perencanaan dan pengembangan karir, diantaranya pendidikan dan latihan, penataan sistem kompensasi, program rotasi yang meliputi 3 ya, promosi, mutasi, dan demosi. Kemudian evaluasi kinerja, program belajar kelompok, dan program mentoring. Nah, pergerakan karir atau rotasi jabatan sebenarnya hanya terdapat 3 jenis, yaitu naik, sejajar, dan turun. Nah, yang naik disebut sebagai promosi, kemudian sejajar disebut sebagai mutasi, dan yang turun jabatan disebut dengan demosi. Berdasarkan definisi yang kita bahas di awal, bahwa karir adalah
semua pekerjaan atau jabatan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang, maka Pak As'ad ini sebagai psikolog membuat siklus karir yang dimulai sejak seseorang lahir hingga usia 14 tahun sebagai tahap pertumbuhan. Kemudian usia 15 sampai 24 tahun adalah masa penjelajahan dan seterusnya hingga kemerosotan di usia menjelang pensiun. Dalam hal pengembangan karir karyawan, sebenarnya pihak perusahaan hanyalah memfasilitasi karir karyawan ke jenjang selanjutnya. Pengaruh utama karir seseorang sebenarnya sangat tergantung kepada kemauan dan kesanggupan karyawan itu sendiri. Dengan adanya program pengembangan karir yang benar dan kemampuan karyawan untuk menyusun karirnya sendiri, maka karir seseorang akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya kedua belah pihak saling bergantung satu sama lainnya. Di slide saya sajikan rincian atau poin-poin peran pengembangan karir dari peran individu karyawan, peran manajemen, dan peran organisasi. Silahkan bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya di slide juga saya berikan 2 tabel perbedaan konsep karir lama atau tradisional dan konsep karir modern. Nah, yang konsep modern itu yang bakalan Anda jalani di masa kondisi sekarang, di mana struktur organisasi berbentuk jaringan atau network bahkan seluler. Nah, Anda sebagai generasi Z atau juga bisa disebut sebagai generasi post millennial atau information generation, strawberry generation, nah banyak sekali sebutannya ya. Disebut-sebut sebagai generasi yang realistis, praktis dan pragmatis dalam berkarir. Nah, hanya ingin menjalankan sesuatu yang memang sesuai keinginan, kemampuan dan kebutuhannya, dan lebih mandiri tentunya. Nah, hal ini pasti memerlukan manajemen karir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Namun, sekali lagi karir itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, baik intern maupun ekstern. Faktor internnya antara lain kinerja, motivasi, komitmen, kedisiplinan, loyalitas, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, pengalaman kerja, usia, masa kerja, jenis kelamin, kompensasi maupun kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternalnya bisa berupa sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif artinya adanya perbedaan dalam penilaian karena pertimbangan tertentu, terutama untuk perusahaan keluarga atau yang sahamnya dimiliki oleh sekelompok orang yang berlatar belakang tertentu. Rasa kedaerahan, suku, agama, bahkan mungkin alumni terkadang menjadi pertimbangan yang tidak tertulis dan sering lebih dominan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tidak objektif. Artinya dalam pelaksanaan seringkali pihak penilai bersikap tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini bersifat individu karena sesuatu hal yang ada dalam diri si penilai yang kebenarannya menurut dirinya sendiri. Akibatnya, seringkali seseorang yang seharusnya karirnya meningkat malah terhambat karena
sikap yang tidak atau kurang objektif tersebut. Yang ketiga adalah formasi jabatan. Maksudnya, jabatan yang tersedia terkadang tidak mampu menampung promosi yang seharusnya diberikan. Misalnya karena skala perusahaan yang tidak terlalu besar. Akibatnya persyaratan untuk jabatan tertentu menjadi lebih berat. Dan yang terakhir adalah kekurangan SDM. Artinya perusahaan kekurangan tenaga kerja yang potensial untuk menduduki suatu jabatan. Hal ini bisa berbahaya jika diperhatikan secara baik. Dalam hal perusahaan harus melakukan sistem kaderisasi yang baik sehingga pada saat yang dibutuhkan tidak terjadi kevakuman atau kekosongan jabatan. Itu ya, baiklah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait manajemen karir. Jika banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.